Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Idul Irfan, NPM 21017 dari kelas Teknik Proyeksi Bisnis B akan menjelaskan mengenai pengolahan regresi data panel menggunakan Stata. Sebelumnya, data panel ini merupakan gabungan dari data time series dan data cross-section. Pada analisis ini, kita akan menggunakan Stata untuk menjalankan regresi berganda pada data panel yang terdiri dari variabel dependen atau Y dan variabel independen atau X. Serta di sini kita juga akan menguji asumsi-asumsi dasar regresi seperti heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Metodologi yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis regresi berganda dengan tiga pendekatan. Yang pertama yaitu Common Effect Model atau CEM, yang kedua ada Fixed Effects Model atau FEM, dan yang ketiga ada Random Effects Model atau REM, tergantung pada uji heterogenitas antar individu. Langsung saja kita coba untuk mengolah data panel ini di aplikasi Stata. Nah, untuk datanya kita sudah ada. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel-nya. Di sini sudah tersedia data panelnya ya teman-teman. Ada nama perusahaan, tahun, variabel Y, X1 dan X2. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita kopikan dulu nama perusahaan dan tahunnya. Kita copy. Lalu kita masuk ke aplikasi Stata-nya. Kita pilih data. Maaf. Kita pilih data editor. Lalu kita pastekan. Di sini dapat kita lihat bahwa ada data yang berwarna merah atau data tersebut tidak normal. Nanti kita akan normalkan data ini. Tapi sebelumnya kita kopikan saja terlebih dahulu data yang ada di Excel tadi. Setelah mengkopikan ini, di sini saya juga ada membuatkan ID-nya. Ini berfungsi untuk menggantikan tahun pada perusahaannya. Misalnya saja ada perusahaan Aces Hardware Indonesia Tbk yang ada tahun 2017, 2018, dan 2019. Untuk ID-nya di sini saya membikinkan 111. Begitupun sampai seterusnya. Kita kopikan ID-nya. Oke. Masuk ke Stata lagi. Kita pastekan. Bentar. Nah, setelah itu kita kopikan data dari variabel dependen dan independennya. Yang ini ya teman-teman. Oke. Kembali ke data editor. Kita pastekan. Nah, semua data sudah kita kopikan. Lalu kita akan menormalkan data yang berwarna merah ini teman-teman. Agar statanya bisa dijalankan. Kita masuk ke tampilan awal lagi. Lalu kita pilih data. Kita change. Create or change data. Terus kita pilih order variable transformation command. Lalu kita pilih encode file left from string variable. Nah, di sini kita pilih ini. Nah, tadi kan data kita yang berwarna merah itu kan nama perusahaannya teman-teman. Kita klik saja. Nah, kita jadikan numerik, kita ketikkan. Dengan ketentuan di sini kita menggunakan huruf caps lock ya teman-teman. Maka kita ketikkan nama perusahaan. Lalu kita oke. Nah, bisa kita lihat apakah datanya. Nah, datanya sudah normal ya teman-teman. Kita bisa menjalankan aplikasi Stata-nya. Setelah ini kita pergi ke menu. Sebelum memasukkan command atau rumus atau kita melakukan uji-uji, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk dulu ke menu statistik. Lalu kita pilih longitudinal atau data panel, setup, lalu kita pilih declare. Ini. Nah, di sini karena kita tadi ada membikinkan ID ya teman-teman, maka kita di sini pilih ID.
Kita checklist yang ini. Data kita tadi kan berbentuk tahunan, maka kita pilih tahun dan di sini kita kasih yearly. Lalu kita oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa datanya strongly balanced, artinya data sudah bisa dijalankan. Kita bisa menjalankan aplikasi datanya. Untuk deltanya itu ada 1 tahun. Kembali lagi ke Excel. Nah, baru kita melakukan uji teman-teman, di mana kita akan melakukan 3 pengujian. Yang pertama itu ada uji Chow, ada uji Hostman, dan ada uji LM atau uji Length Rate Multiplier. Untuk uji Chow ini, jika probabilitasnya besar dari 0,05, maka keputusan yang kita ambil yaitu CHEM. Jika probabilitasnya kecil dari 0,05, maka keputusan yang kita ambil itu adalah FEM. Untuk uji Hostman, untuk ketentuannya sama, namun keputusannya jika ada REM dan ada FEM. Untuk uji LM, ketentuannya juga sama. Untuk keputusannya itu ada CHEM dan REM. Yang pertama teman-teman kita akan melakukan uji Chow, di mana di sini ada rumusnya, langsung saja kita copy, lalu kita pastikan ke startnya, pastikan. Nah, telah nampak teman-teman hasilnya bahwa probabilitasnya itu sebesar 0,0085. Jadi tadi kan hasil probabilitasnya 0,0085. Ini menunjukkan kecil dari 0,05. Maka ketentuan yang kita ambil adalah FEM atau Fixed Effect Model. Warnakan saja teman-teman. Nah, ini tadi ya teman-teman hasilnya untuk ketentuannya FEM. Nah, setelah melakukan uji Chow, selanjutnya kita akan melakukan uji Hostman. Uji ini perlu dilakukan jika hasilnya FEM. Namun, jika hasil yang kita dapatkan pada uji Chow hasilnya CHEM, maka kita tidak perlu untuk melakukan uji ini. Karena hasil kita tadi yaitu FEM, maka kita harus melakukan uji Hostman ini. Di mana untuk uji Hostman ini ada rumusnya. Yang ini langsung saja kita kopikan. Saja kita masukkan ke statanya. Kita pastikan. Nah, telah nampak teman-teman hasilnya menunjukkan probabilitasnya sebesar 0,0128. Yang artinya 0,0128 itu kan kecil daripada 0,05. Maka yang kita pilih yaitu FEM atau Fixed Effects Model. Ini tadi ya teman-teman, jika probabilitasnya kecil daripada 0,05 maka kita memilih FEM. Yang ketiga ada namanya uji LM. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan uji LM ini karena hasil yang kita dapatkan yaitu adalah FEM, yang dimana uji LM ini untuk melihat manakah yang lebih baik antara CHEM dan REM. Tapi kita coba saja untuk melihat uji LM ini ada rumusnya, kita kopikan saja. Lalu kita pastikan ke statanya. Ctrl V. Lalu enter. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman yang mana probabilitasnya sebesar 0,0080. Di mana 0,0080 itu kecil daripada 0,05, maka keputusan yang dipilih itu kita menggunakan REM. Setelah melakukan ketiga uji tersebut, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Karena ini perlu dilakukan jika hasilnya itu CHEM dan FEM, di mana tadi hasil kita yaitu FEM atau Fixed Effects Model. Maka ini perlu kita lakukan.
Di mana di uji asumsi klasik ini ada dua uji yang akan kita lakukan, itu ada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji multikolinearitas, koefisien korelasi X1 dan X2 jika kecil daripada 0,085, maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari gejala multikol dan heteroskedastisitas. Ini merupakan ketentuan menurut Basuki dan Yuliadi, dan juga menurut Napitupulu. Di sini ada rumusnya, langsung saja kita melakukan uji multikolinearitas ini. Langsung saja kita kopikan. Oh ya, sebelumnya uji multikol ini yang kita uji itu hanyalah variabel independen saja. Untuk variabel dependen atau y-nya kita tidak memasukkannya. Langsung saja kita kopikan. Ctrl C, masuk ke stata, lalu kita pastekan. Ctrl V. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman hasilnya ada untuk X var X1-nya dan X2 ROA-nya itu sebesar min 0,1239 dan 1,000, dan untuk X var-nya juga 1,00. Yang dimana min 0,1239 itu kecil daripada 0,85 sesuai dengan ketentuan yang di atas tadi ya teman-teman. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini terbebas dari gejala multikol dan heteroskedastisitas karena hasilnya kecil daripada 0,85. Berarti kita telah lulus dalam uji multikol. Selanjutnya kita akan coba melakukan uji heteroskedastisitas, di mana di sini kita masukkan 3 variabelnya. Di sini ada rumusnya, langsung saja kita kopikan. Kopikan, kita masuk ke statanya. Maaf teman-teman. Kita masuk ke statanya. Rumusnya yang di atas saja ya teman-teman. Lalu kita enter. Oh maaf teman-teman, salah rumus. Benar rumusnya kita kopikan. Pastikan lalu di enter. Nah, barulah nampak hasilnya. Probabilitasnya sebesar 0,5979. Nah, ini menunjukkan 0,5979 ini kan kecil daripada 0,85. Sesuai dengan ketentuan yang di atas ini, maka itu dapat disimpulkan terbebas daripada gejala heteroskedastisitas. Nah, setelah melakukan uji asumsi klasik ini, kita akan melakukan analisis regresi berganda. Tadi kan hasil kita FEM. Untuk model FEM ini ada rumusnya, yaitu rumusnya ini. Langsung saja kita coba. Kita kopikan rumusnya. Ctrl C. Kita kopikan. Nah, nampak teman-teman hasilnya. Ya, teman-teman hasilnya. Langsung kita kembali ke Word tadi. Ada nilai X1 atau variabel independen pertama itu var sebesar 0,3838475, X2 atau ROA sebesar min 0,34011582, dan konstanta sebesar 2,470403. Nah, jadi persamanya yaitu sama dengan Y sama dengan 2,47, ini dari yang konstannya ini ya teman-teman, ditambah dengan 0,38. Yang ini ya teman-teman, kita ambil dua angka saja di belakang koma. Ini untuk X1 dan 0,34 ini X2 atau ROA-nya. Kenapa di sini tandanya kurang? Karena hasilnya negatif. Jadi kalau hasilnya positif, di sini kita tuliskan positif. Jika negatif, kita tuliskan negatif. Nah, untuk ketentuannya, nilai konstanta sebesar 2,4
70403 artinya tanpa adanya variabel var atau X1 dan ROA X2, maka variabel cons atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 1% atau 24,70403%. Yang 24,743% ini didapatkan dari ini ya teman-teman, kita kalikan 100 saja. Yang ini kita kalikan 100 maka hasilnya sama dengan ini. Nah, yang kedua, nilai koefisien beta variabel var X1 sebesar 0,3838475. Yang ini tadi ya teman-teman yang berwarna kuning. Warna kuning. Nilai koefisien beta variabel var atau X1 sebesar 0,3838475 jika variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel der atau Y akan mengalami penurunan sebesar 0,38375. Begitu pula sebaliknya, jika variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 38,3475%. Ini hasilnya dari yang ini kita kalikan 100 ya teman-teman. 0,38375 ini kita kalikan 100, maka hasilnya 38,3475%. Nah, selanjutnya nilai koefisien beta variabel ROA atau X2 sebesar min 0,3401582 jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel der atau Y akan mengalami penurunan sebesar 34,01582%. Ini kita dapatnya dari negatif 0,3 401,582 ini kita kalikan 100 teman-teman, sehingga hasilnya 34,01582%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y mengalami peningkatan sebesar 34,01582%. Nah, setelah melakukan analisis regresi berganda ini, kita akan melakukan yang namanya hasil uji hipotesis, di mana ini ada tiga. Yang pertama ada uji T, uji F, dan uji R square. Langsung saja teman-teman, kita coba mulai terlebih dahulu dengan hasil uji T. Untuk ini langsung saja ini dapatnya dari yang stata tadi ya teman-teman. Nah, yang ini merupakan uji T-nya. Kita copy dan sudah ada di Word. Untuk keterangannya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji T pada variabel var atau X1 diperoleh nilai T hitung sebesar 0,82 lebih kecil daripada nilai T tabelnya sebesar 2,05. Nah, untuk mencari 2,05 ini, kita kembali ke Excel, teman-teman. Di sini sudah ada cara mencari T-tabel dan F-tabel. Yang pertama itu cara menghitung T-tabel. Untuk rumusnya itu tin V kali probability titik koma dex underscore freedom. Untuk probability-nya itu 0,05 dan dex underscore freedom-nya itu jumlah sampel dikurang 2 sama dengan 28. Kenapa 28? Jumlah sampel kita ada 30. Kenapa 30? Karena kita pakai 10 perusahaan dan 3 tahun. 10 kali 3, 30 dikurang 2, dapatnya 28. Maka langsung saja kita hitung untuk T-tabelnya. T-tabel sama dengan, kita masukkan rumusnya, tin V, probability-nya, kita klik saja ini, titik koma, teman-teman, titik koma, dex underscore freedom. Lalu kita tutup kurung, kita enter.
Nah, di sini dapat hasilnya sebesar 2,0484071442. Kita bulatkan saja dan kita ambil dua angka di belakang koma sehingga menjadi 2,05. Nah, maka setelah dapat hasil T-tabelnya sebesar 2,05. Kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, hasil uji T pada variabel var atau X1 diperoleh nilai T hitung sebesar 0,82 itu lebih kecil daripada 2,05, artinya lebih kecil daripada T-tabel. Dan nilai signifikannya 0,425, yang ini ya teman-teman, 0,425 lebih besar daripada 0,05. Maka untuk hipotesisnya itu HA ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel var tidak berpengaruh terhadap Y atau X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Kita boltkan saja dan biar mudah diingat. Nah, untuk yang kedua, pada hasil uji T, variabel ROA atau X2 diperoleh nilai T hitung sebesar 1,03. Yang ini ya teman-teman. Di sini ada tanda negatif, tapi kita hiraukan saja, kita tuliskan saja 1,03. Itu lebih kecil daripada 2,05. T tabel tadi ya teman-teman. Yang di Excel tadi sama dengan yang di atas dan signifikannya sebesar 0,316 lebih besar daripada 0,05. 0,316 yang ini ya teman-teman. Yang ini 0,316 0,316 itu kan lebih besar daripada 0,05. Maka untuk hipotesisnya H0 diterima dan HA ditolak. Yang artinya variabel ROA tidak berpengaruh terhadap Y atau X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Kita copy, kita boldkan saja biar mudah diingat. Nah, itulah untuk hasil uji T-nya ya teman-teman. Setelah melakukan uji T, kita akan coba melakukan hasil uji F. Di sini juga ada di statanya. Nah, untuk uji F-nya yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Kita kembali lagi ke Word. Sini sudah saya kopikan. Dapat kita lihat probability F-nya sebesar 0,5821. Untuk nilai F hitung sebesar 0,56, yang ini ya teman-teman, 0,56, itu lebih besar daripada F tabelnya 3,35. Untuk mencari F tabel ini, kita kembali lagi ke Excel, ada rumusnya. Nah, ini teman-teman. Untuk menghitung F tabel itu rumusnya FINV RT dikali probability titik koma deg freedom 1 titik koma deg freedom 2. Untuk probability-nya sama sebesar 0,05. Untuk deg freedom satunya jumlah variabel kita kurangkan 1. Jumlah variabel kita ada 3, 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk deg freedom 2-nya itu jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel. Jumlah sampel kita ada 30 dikurangi jumlah variabel kita ada 3. Maka 30 kurang 3 sama dengan 27. Maka langsung saja kita coba cari. Hasilnya sama dengan, kita masukkan rumusnya, F titik yang ini ya teman-teman, INF titik RT. Nah, kita kalikan dengan probability-nya sebesar 0,05. Kita klik yang ini. Lalu titik koma. Deg freedom 1 sebesar 2. Titik koma lagi. Dex underscore freedom 2. Itu sebesar 27. Lalu kita tutup kurung. Kita enter. Nah, dapat teman-teman hasilnya sebesar 3,354130,829. Kita ambil saja dua angka di belakang koma dan kita bulatkan. Maka jadinya itu 3,35. Nah, dapat kita ketahui hasil F tabelnya itu sebesar 3,85. Kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, nilai F hitung sebesar 0,56, yang ini tadi ya teman-teman lebih kecil daripada
3,35 atau hasil F tabel kita tadi. Dan signifikannya sebesar 0,5821 yang ini ya teman-teman, itu lebih besar daripada 0,005. Maka untuk hipotesisnya H0-nya diterima dan HA-nya diterima. Yang artinya variabel var dan ROA berpengaruh terhadap dar atau variabel Y. Atau dengan kata lain X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Kita boltkan aja teman-teman biar mudah diingat. Nah, yang ketiga kita akan melakukan hasil uji R square. Di mana untuk ini kita lihat dulu di statanya teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita pilih ke menu statistik. Lalu kita pilih linear model dan linear regression. Nah, di sini dependent variabel kita atau yang menjadi variabel Y kita tadi kan itu ada der. Nah, untuk variabel independennya yaitu ada X1-nya ada var dan X2-nya ada ROA. Langsung saja kita oke. Oke. Nah, di sini nampak teman-teman untuk hasil uji R square-nya sebesar 0,3686. Langsung kita kembali ke Word tadi. Nah, ini ya teman-teman 0,3686 tadi. Maka nilai adjust R square sebesar 0,3686 ini atau 36,86% hasilnya. Untuk hasil ini yang 0,3646 ini kita kalikan 100 teman-teman, maka hasilnya 36,86%. Jadi nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari var dan ROA atau X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel der atau Y pada perusahaan sebesar 36,86%, sedangkan sisanya sebesar 63,14% ini dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Untuk mencari 63,14% ini 100% dikurangi yang 36,86% ini teman-teman. Maka untuk sisanya 63,14% ini dipengaruhi oleh variabel lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk ini hasil dari statanya ada 12 komen yang saya gunakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.